Baik, selamat malam warga masyarakat Kabupaten Belu. Salam jumpa lagi dengan saya, Vicky Nahak. Saya mengudara lagi pada live malam hari ini. Ini live saya yang kedua, tadi agak terganggu sedikit, jadi suaranya tidak keluar. Seperti biasa, sebelum saya mengawali live saya pada malam hari ini, sedikit saya mengucapkan turut berduka cita yang mendalam atas kepergian ibunda tercinta dari Bapak Dewan Perwakilan Rakyat, Bapak Yohanes Juang dan Bapak Feby Juang. Semoga Mama terkasih, ibu dari Bapak berdua, diterima di kerajaan Allah dan duduk di samping Allah Bapa dalam kerajaan surga. Tema live saya pada malam hari ini terkait dengan penyalahgunaan uang negara yang terjadi di Badan Pembangunan Daerah Kabupaten Belu. Sebelum saya awali live saya, seperti biasa saya mau menyapa panutan dan guru bagi saya, yaitu Pater Kristo yang punya Laktutus, Pater Kristo Tara. Selamat malam Pater. Saya juga menyapa yang punya perbatasan Kesak, yaitu Romo Bob Dolu. Selamat malam Romo. Semoga Romo mengikuti selalu live saya. Saya juga menyapa yang ada di Fatu Benau, orang tua. Kalau kami orang Meraih sering memanggilnya Baba Gaul, yaitu Bapak Leon Mali. Semoga Bapak juga malam ini mengikuti live saya. Ini live saya yang kedua karena tadi agak terganggu, suaranya tidak ada. Seperti live saya kali lalu. Mengingat ini sudah tanggal 31 Oktober. Kita sudah di penghujung bulan Oktober. Tapi permasalahan-permasalahan yang kami masyarakat sampaikan ke publik, saya sering live, saya sering berbicara terkait dengan dugaan-dugaan penyalahgunaan yang terjadi di Badan Pembangunan Daerah, yaitu Bapeda. Saya tidak tahu apa yang ada, apa yang terjadi, tapi sampai hari ini saya lihat kok semacam tidak direspon tanggapan kami masyarakat ini. Saya hari ini masih berpikir bahwa slogan perubahan itu betul-betul diterapkan oleh pemimpin saat ini. Dan perubahan itu betul-betul terjadi di daerah perbatasan ini. Dan saya mengharapkan perubahan betul-betul terjadi. Apakah ini semacam slogan saja? Saya berpikir bahwa pemimpin hari ini adalah pemimpin yang bijaksana. Pemimpin yang ingin datang untuk merubah Rai Belu ini. Pemimpin yang hari ini mau bersih-bersih ketidakberesan yang ada di birokrasi. Hari ini saya menyampaikan kepada Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Dugaan saya sebagai masyarakat yang terjadi di Badan Pembangunan Daerah yang pertama, pengadaan SIM-REDA yang tidak konek dengan keuangan, yang menelan anggaran kurang lebih ratusan juta. Tapi sampai hari ini kok diam-diam saja. Inspektorat tidak ada, inspektorat bilang mau pergi audit dan memberikan hasilnya kepada masyarakat secara transparan. Ada apa dengan sekarang? Ada apa dengan perubahan hari ini? Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, selain SIM-REDA yang tidak konek dengan keuangan negara, saya sebagai masyarakat Kabupaten Belu juga menduga rehab gedung yang menelan anggaran kurang lebih ratusan juta. Kok sampai hari ini juga tidak diaudit, tidak ada audit? Ada apa dengan Inspektorat Kabupaten Belu ini? Ada apa dengan oknum yang mau diaudit ini? Kelebihan apa yang ada pada oknum yang mau diaudit ini? Saya mengharapkan jangan ada yang dilindungi, jangan ada yang dilindungi. Saya mengharapkan kepada pemimpin hari ini, pemerintahan hari ini.
Jika kalau memang ada oknum yang bersalah, jangan ada yang harus dilindungi. Salah ya salah. Kalau bisa diproses, proses secara hukum. Biar di Republik ini, khususnya di Kabupaten Belu ini, tidak ada yang kebal terhadap hukum tersebut. Yang ketiga, dugaan kami sebagai masyarakat, perjalanan dinas yang melebihi hari kalender. Berarti orang ini luar biasa. Dia berkantornya bukan lagi di Bapeda, dia berkantornya di jalan saja. Contoh misalnya dia pergi mau ke Kupang, sampai di Soe, dia baru sampai di Soe, dia suruh buat lagi surat perjalanan dinas untuk menyusul. Ini yang terjadi. Sangat disayangkan sekali sebagai masyarakat Kabupaten Belu. Kok kami masyarakat menyampaikan ini, kok seakan-akan kami didiamkan. Masih berani tidak Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian atau yang saat ini menjadi yang bertugas di Inspektorat Kabupaten Belu, masih berani tidak mengaudit Badan Pembangunan Daerah? Kalau misalnya sudah diaudit secara transparan, sampaikan kepada kami masyarakat, supaya kami bisa tahu. Kalau memang orang itu bersih, katakan bersih. Kalau orang itu salah, ya katakan dia salah. Kalau seandainya yang mau diaudit itu yang katakan dia bersih, hari ini pun saya akan live juga, saya menyampaikan bahwa orang itu bersih dan saya minta maaf. Tapi kalau orang itu salah, segera diproses dia secara hukum. Memangnya dia punya kelebihan apa di Kabupaten Belu? Kontribusinya apa untuk Belu ini? Kita jangan hanya perubahan. Di mana yang dirubah? Kalau memang sekiranya Inspektorat Kabupaten Belu tidak mampu mengaudit Badan Pembangunan Daerah terkait dengan apa yang kami sampaikan, kami minta supaya ini pihak penegak hukum, dalam ini Kepolisian Republik Indonesia, dalam ini Polres Belu dan Kejaksaan Negeri Atambua, segera ambil alih permasalahan ini. Supaya kami masyarakat menjadi puas. Harapan kami supaya tidak ada lagi seperti begini yang terjadi. Supaya kalau ketiga sudah diperiksa seperti begini, sudah diaudit, yang lain pasti dia akan menjadi takut. Kalau ingin Belu ini menjadi lebih baik. Yang terakhir, saya juga menduga terhadap dengan oknum yang mau diaudit ini. Jangan sampai saya menduga dia mereka ketika mau diaudit. Meminta belas kasihan. Saya mohon keberanian daripada Inspektor Kabupaten Belu. Bisa berani mengaudit tidak dan menyampaikan secara transparan kepada kami masyarakat. Masyarakat dalam kesusahan karena situasi pandemi COVID. Haknya masyarakat yang menjadi jaring pengaman sosial yang harganya yang kemarin mereka terima 300.000, mulai bulan depan itu sudah dipangkas menjadi 150.000. Masyarakat dalam diam sambil mengelus dada. Ada apa hari ini yang seperti kami rasa? Tapi kan oknum-oknum yang diduga memperkaya dirinya, golongan dan keluarganya ini, kenapa tidak mau diperiksa dan diaudit secara transparan? Supaya ada namanya keadilan bagi masyarakat juga. Kok seperti begini kita teriak-teriak mau diaudit, kok tidak berani sekali dia untuk diaudit ini? Semacam diam dalam kesunyian. Jika live saya malam hari ini juga tidak tanggapi, besok 7:30 saya akan live dengan hal yang sama. 7:30 pagi tanggal 1 November saya akan buka dengan live masalah terkait dengan dugaan saya tentang penyalahgunaan uang negara di Badan Pembangunan Daerah. Saya pastikan ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, marilah semua mata tertuju kepada Badan Pembangunan Daerah. Ada apa? Yang tadi saya sampaikan, dugaan penyalahgunaan perjalanan dinas yang melebihi hari kalender. Masyarakat yang mana bawa itu ke masyarakat? Saya Vicky Nagi ini sudah berbicara sebagai masyarakat karena saya bukan titel PNS, saya masyarakat. Dan saya adalah bagian daripada
masyarakat kabupaten ini, saya rakyat, saya bersuara, setidaknya saya sudah mewakili masyarakat. Tidak perlu lagi masyarakat yang mana. Masyarakat yang peduli dengan sistem pemerintahan hari ini, saya masyarakat. Jadi ketidakberesan hari ini saya sampaikan. Tidak usah tanya lagi masyarakat yang mana, mau bawa ke mana. Tidak ada. Saya hanya mau mendengarkan slogan perubahan itu. Perubahan itu betul-betul diterapkan, betul tidak perubahan itu? Itu sebagai masyarakat yang saya pertanyakan. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, saya rasa saya menyampaikan terkait dengan dugaan penyalahgunaan uang di Badan Pembangunan Daerah, saya rasa saya cukup sampai di sini. Besok pagi 7:30 Bapak Ibu mereka tunggu saya tetap live dengan hal yang sama. Saya akan pompa lagi terkait dengan ini. Karena mengingat ini sudah Oktober pun habis, masuk 1 November. Saya minta kalau bisa diaudit secara transparan dan disampaikan kepada publik. Nah, sekali lagi, kalau memang orang yang mau diaudit itu dia memang benar, inspektor benar-benar sudah audit dan menyampaikan ke publik bahwa orang ini tidak, ini saya sendiri akan minta maaf. Silakan, kamu ini Pak Morales mau bela dia, silakan kamu baku bela. Tapi saya akan tetap pada pendirian saya. Kok enak sekali perjalanan dinas 1 bulan melibatkan daerah. Itu jalan dinas kah atau dinas ini malam juga dinas kah atau pagi siang malam? Lebih dari hari kalender. Luar biasa. Ini harus ditelusuri. Kalau saya perjalanan dinas datang buat apa saja di sini. Tapi sudah, ini untuk besok kita baku untuk pompa lagi. Besok pagi tunggu 7:30 tepat orang berkantor saya pompa. Live tentang hal yang sama. Tapi sebelum saya akhiri live saya pada malam hari ini terkait permasalahan ini, seperti biasa closing statement dari saya. SDN Fatuk Metan sudah sampai di mana itu permasalahan rehab yang kemarin menggunakan kayu yang tidak sesuai dengan yang dirap itu. Nah, saya menyampaikan pada oknum kontraktor yang rehab SDN Fatuk Metan, tidak usah lagi kau datang bertemu dengan pengacara, terus kau minta tolong pengacara, tolong omong teman-teman, tolong jangan pompa saya. Kau keliru itu spesies kau. Jangan jadi cengeng. Tunjukkan sejatimu. Tunjukkan yang kau keluar di Facebook, yang kau tulis seakan-akan kau dewasa dan paling hebat itu, kau tunjukkan. Dan kau tidak usah datang lagi di anggota DPRD Puruma bertamu dan bilang tolong dan segala macam. Tunjukkan kau keberanian. Orang-orang seperti kau ini, oknum-oknum seperti kau ini, ganti pemimpin, orientasimu jelas. Hanya mau kerja yang namanya proyek. Dan saya mohon juga untuk ditelusuri oknum seperti begini. Jangan sampai kerja tidak betul. Karena contoh SDN Fatuk Medan itu terjadi, realita. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya rasa ini saja yang bisa saya sampaikan. Saya harap Bapak Ibu Saudara sekalian, mari sama-sama kita bijak menggunakan media sosial, kita pantau yang tidak beres, mari kita sampaikan. Karena kebebasan menyampaikan pendapat itu terkait hal yang baik itu dilindungi oleh undang-undang. Jadi tidak perlu takut untuk mengkritisi hal yang baik. Oleh karena itu dari sudut Kota Belu, dari Kota Tambua, saya Vicky Nak mengakhiri live saya pada malam hari ini. Kita berjumpa lagi pada besok pagi tanggal 1 November, 7:30 pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Tolong ikuti live saya terkait dugaan penyalahgunaan uang negara di Badan Pembangunan Daerah.
Oleh karena itu dari sudut kota Tambuas, saya bikin abang live saya pada malam ini. Semoga Bapak Ibu Saudara sekalian malam hari ini diberkati dan dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Sampai jumpa, hormat, merdeka.